Beberapa nama saya melihat saat ini yang punya potensi itu ada 7 nama, dan 7 nama ini saya simulasikan hanya memberikan kontribusi 1-2% untuk penambahan eleksi dari masing-masing capres. Mengapa wapres ini menjadi penting, pemilihan calon wakil presiden? Saya melihat variabel cawapres ini itu bisa makin merekatkan koalisi atau membuat bubar jalan koalisi dan gugus yang sudah ada. Mendekati bulan pesta demokrasi di Indonesia ini, tentunya sejumlah lembaga survei Indonesia sudah merilis nama-nama dari calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan tentunya dari nama-nama calon presiden ini, elektabilitasnya ini sangat berpengaruh dengan nama dari calon wakil presiden. Karena tentunya dari nama-nama itu juga hasil dari minat masyarakat Indonesia. Dan saya ingin berbincang ini lebih jauh lagi dengan salah satu tokoh yang memang meneliti terkait dengan lembaga survei ini, yaitu Bapak Abdul Hakim. Halo, selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Bapak Nih. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Pemirsa, Pak Abdul Hakim ini merupakan eksekutif direktur dari Skala Survei Indonesia. Yang hari ini saya ingin berbincang-bincang ya Pak, lebih banyak terkait dengan survei-survei. Saya ingin memulai pertanyaan ini dengan bagaimana nih Pak dinamika politik dan juga hasil survei secara garis besar Pak. Ya, 5 bulan jelang perhelatan pemilu 2024 terkait pemilihan legislatif dan presiden, memang sekarang antusiasme semua stakeholder lebih cenderung untuk tertarik membicarakan pilpres gitu ya. Nah, untuk peta terkini pilpres sebetulnya sudah tidak ada perbedaan jauh dibandingkan peta-peta beberapa bulan sebelumnya. Sekarang sudah ada 3 nama capres yang cukup mapan baik secara elektabilitas maupun secara koalisi parpol. Dan 3 nama itu ada nama Pak Prabowo, kemudian ada Ganjar Pranowo, dan juga ada Anies Baswedan. 3 nama ini memang sudah cukup mapan tingkat eleksinya. Cuma catatan yang sudah sering kita ulang-ulang dan temuan saya dalam sebulan terakhir, sampai detik ini meskipun tingkat eleksi mereka ini mulai mapan, tapi belum ada satupun yang bisa kemudian mengumpulkan tingkat eleksi 50% plus 1 yang menjadi persyaratan calon presiden dalam pilpres untuk bisa memenangi kontestasi. Nah, terkait dengan hal ini cukup besar probabilitasnya bahwa pilpres sepertinya akan dihelat sebanyak 2 ronde. Itu dinamika terkini, sampai detik ini masih belum ada yang dapat 50% satu sebagai syarat untuk bisa menangi pilpres dalam 1 ronde. Oke, berarti dari secara garis besar yang tadi Bapak sebutkan ini ada 3 nama ya Pak? 3 nama yang mencuat untuk 3 teratas lah kita bisa sebut. Itu menurut Pak Abdul sendiri, apakah nama-nama tersebutnya akan bisa kuat bertahan di atas atau mungkin nantinya akan ada perubahan Pak jelang pesta demokrasi? Kalau melihat kecenderungan dari kemapanan tingkat pemilih terhadap 3 nama ini, semuanya sudah memiliki pemilih loyal. Dan pemilih loyalnya di masing-masing capres dari 3 nama, Pak Prabowo, Ganjar, dan Mas Anies ini sudah di atas 80%. Itu artinya jika betul-betul nanti 3 nama ini mendapatkan boarding pass untuk maju menjadi capres, sepertinya tingkat eleksinya tidak akan bisa disaingi oleh nama-nama baru. Nama-nama baru misalnya dalam rentang waktu 5 bulan ke depan sepertinya agak cukup sulit untuk bisa kemudian menelusuk masuk di jajaran 3 besar ini, Mbak Fani. Boleh disebutkan nggak Pak untuk presentasinya dari 3 nama itu? Temuan saya 8 bulan terakhir maksimal itu ada di 33% untuk Pak Prabowo, begitupun Mas Ganjar. Dalam 8 bulan terakhir ini fluktuatif. Di November ketiga 3 nama itu Pak Prabowo di bulan November masih urutan nomor 2, kemudian ke bulan itu di November 2022, kemudian di Januari itu sudah mulai merangkak naik Pak Prabowo di urutan pertama untuk 3 nama. Kemudian di bulan terakhir saya survei di bulan kemarin itu Pak Prabowo udah di posisi pertama dengan 33% jika disimulasikan 3 nama. Nah, persoalannya sejak bulan November tahun 2022 itu ternyata ketika Pak Prabowo dihadap-hadapkan baik dengan Ganjar Pranowo maupun dengan Anies Baswedan, Pak Prabowo selalu unggul. Nah, fenomena ini cukup menarik karena ternyata setelah saya teliti lebih dalam,
kalau kita tarik garis spektrum gitu, pemilih kita itu sudah terdistribusi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada di spektrum kiri, ini bukan spektrum baik buruk, tapi di spektrum kiri ini ada pemilihnya Pak Ganjar, di spektrum paling kanan ada pemilihnya Pak Anies, nah di tengah-tengah itu spektrumnya Pak Prabowo. Nah ketika kemudian mereka ini ada yang masuk di antara keduanya ini, Pak Prabowo selalu masuk menjadi capres yang akan masuk di ronde kedua. Nah ketika di ronde kedua itu Pak Prabowo selalu bisa mengungguli di antara dua yang lain. Dia selalu menang di simulasi head to head. Dengan Pak Ganjar dia selisih 5-7%. Dengan Mas Anies selisihnya lebih tinggi lagi, sekitar 8%. Nah memang Pilpres 2024 menurut peta terakhir dan yang saya teliti selama 8 bulan ini agak cukup sulit untuk selesai satu ronde, dan jika kemudian ini dihelat sebanyak 2 ronde dan Pak Prabowo melawan siapapun antara Mas Anies dengan Mas Ganjar, Pak Prabowo yang saat ini unggul. Nah pertanyaannya, kenapa kemudian Pak Prabowo unggul? Setelah saya telah ada tanya, pemilihnya Mas Anies agak cukup sulit bermigrasi ke Mas Ganjar, pun sebaliknya. Nah akhirnya inilah yang kemudian yang tidak mau memilih ini, daripada dia nggak milih, sebagian besar memutuskan untuk belum memutuskan saat ini, tapi sebagian besar bermigrasi ke Pak Prabowo. Begitupun pemilihnya Mas Ganjar Pranowo. Dua-duanya ini memiliki probabilitas untuk bisa masuk putaran kedua, tapi ketika masuk putaran lawan Pak Prabowo, yang tertinggal itu pemilihnya mayoritas bermigrasi ke Pak Prabowo. Baik. Oke, karena tadi kan juga disebutkan beberapa bulan, bahkan lebih dari 3 bulan ini ya Prabowo Subianto udah terus di tempat yang unggul gitu Pak. Kalau boleh tahu nih, titik atau tempat wilayah yang memang mengungguli Pak Prabowo ini di mana saja nih Pak? Nah, Pak Prabowo ini cukup unik. Kalau kita lihat lanskap pemilih Indonesia itu kan mayoritas pemilihnya tertumpuk di 2 pulau. Ya. Hampir 60% itu tertumpuk di Pulau Jawa Bali. Kemudian 20%-nya tertumpuk di Pulau Sumatera. Nah, sisanya baru di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Itu sisa dari 80%. Jadi komposisi pemilih Indonesia itu tertumpuk di Jawa dan Sumatera. 20%-nya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, kemudian Nusa Tenggara dan Papua. Nah, Pak Prabowo kenapa bisa lebih unggul? Karena di pemilih ceruk yang paling besar, misalnya kita lihat komposisi pemilih paling besar itu kan ada di Jawa Barat. Kemudian setelah Jawa Barat, Jawa Timur, setelah Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, komposisinya Pak Prabowo Jawa Barat unggul sebagai ceruk pemilih terbesar. Kemudian di mana? Di Jawa Timur, Pak Prabowo mengungguli Pak Ganjar, tapi di Jawa Tengah Pak Ganjar yang unggul. Mas Anies di beberapa wilayah Sumatera unggul, tapi di sebagian besar wilayah itu juga Pak Prabowo yang unggul. Ini yang bisa menjelaskan kenapa secara nasional Pak Prabowo yang mayoritas menguasai wilayah Jawa, kecuali Jawa Tengah dan beberapa wilayah Sumatera yang memiliki DPT 20%, di situ yang bisa menjelaskan Pak Prabowo kenapa bisa mengungguli 2 capres dengan eleksi mapan yang lainnya. Di Kalimantan, Pak Prabowo juga unggul. Di beberapa Sulawesi masih saling bersaing. Kemudian di Papua masih saling bersaing sama Mas Ganjar. Di NTB beberapa wilayah bersaing sama Mas Anies. Nah, peta wilayah inilah yang bisa menjelaskan kenapa dalam sebulan terakhir ini Pak Prabowo berada di tingkat eleksi paling atas. Dan yang paling penting juga, sepertinya kebersamaan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pada 2-3 bulan terakhir ini berkontribusi untuk sedikit menaikkan eleksi Pak Prabowo di sebulan terakhir. Ya, baik Pak. Oke. Ini kan memang di beberapa titik Prabowo Subianto nih juga unggul dan banyak gitu Pak pemilihnya. Kalau boleh dilihat ini biasanya dari kriteria kalangan Indonesia, kalangan masyarakat apa nih Pak? Ibu-ibu kah atau anak-anak? Atau mungkin Nah, Pak Prabowo ini agak cukup unik. Gimana? Pak Prabowo ini di segala segmentasi pemilih masuk. Nah, sampai detik ini di mak-mak, di ibu rumah tangga ya pekerjaannya, dia juga masih unggul melawan melawan Mas Ganjar dan Mas Anies. Kemudian di kalangan buruh juga unggul, di kalangan petani juga unggul.
Karena memang Pak Prabowo saat ini menjadi capres yang memiliki tingkat eleksi paling besar. Iya, Pun di generasi Z belakangan Pak Prabowo sudah mulai bisa mencuri hati mereka gitu. Nah, uniknya juga eleksi Pak Prabowo yang makin baik ini diikuti dan berbanding lurus memiliki relevansi dengan baiknya pemilih Partai Gerindra. Ya, karena memang kalau kita lihat dari track recordnya Prabowo Subianto ini kan memang mungkin di tahun 2019 kita kenal beliau dengan sosok yang tegas ya. Sekarang lebih mencair lagi, lebih mencoba untuk menggait masyarakat ya, dari kalangan anak-anak, anak muda, sampai ibu-ibu lansia dan lain-lain gitu, untuk menggait hatinya gitu. Kalau tadi kita berbicara tentang calon presiden, Pak, sekarang saya mau bahas tentang calon wakil presiden nih, Pak. Mungkin kalau dari skala survei Indonesia, ini nama-nama 3 besar yang ada, itu siapa saja, Pak? Nah, yang menarik untuk peta capres sebetulnya nggak terlalu signifikan mengalami perubahan selama 8 bulan terakhir. Ya. Yang menarik justru adalah posisi wakil presiden. Meskipun deteksi saya, wakil presiden ini tidak akan banyak memberikan kontribusi secara eleksi, karena ketika kita simulasikan secara tunggal pun dengan pasangan, tingkat eleksinya tidak begitu terkerek jauh, kemudian bisa menyumbangkan dengan cukup signifikan. Beberapa nama saya melihat saat ini yang memiliki punya potensi, itu ada 7 nama, dan 7 nama ini saya simulasikan hanya memberikan kontribusi 1-2% untuk penambahan eleksi dari masing-masing capres. Saya membuat simulasi yang memiliki probabilitas baik itu adalah misalnya kalau di KIR ada Caimin gitu, Muhaimin Iskandar, kemudian dari Demokrat yang santer akan dipasangkan dengan Anies Baswedan, Mas AHY. Kemudian Pak Erlangga Hartarto dari Partai Golkar, pun di sana ada sosok yang baru masuk Partai Golkar, Ridwan Kamil. Kemudian di P3, meskipun dulu sempat di Gerindra, Sandiaga Uno sudah menjadi salah satu fungsionaris dari Partai Gerindra. Nah, nama-nama ini ketika kita simulasikan antara satu dengan yang lain, saya lupa, Pak Erick Thohir satunya. Dan Pak Erick Thohir sekarang sudah punya perahu nih, sudah disorong oleh PAN gitu. Nah, 7 nama ini ketika saya simulasikan untuk dipasangkan dan disandingkan kepada 3 nama ini tidak memiliki signifikansi untuk mengerek eleksi secara signifikan. Hanya ada penambahan 1-2%. Bahkan kalau kita simulasikan dengan berbeda, nanti angkanya turun menjadi 1-2% gitu. Tidak begitu terpengaruh suara capres ketika tanpa simulasi pasangan gitu. Nah, mengapa wapres ini menjadi penting, pemilihan calon wakil presiden? Saya lihat pentingnya calon wakil presiden ini ada di sektor koalisi untuk bisa memenuhi ambang batas threshold nyalon untuk menjadi pasangan capres dan cawapres gitu. Kita tahu bahwa untuk bisa menjadi capres dan cawapres, aturan kita harus ada presidensial threshold 20% atau gabungan suara parpol sebanyak 25%. Nah, saya melihat urgensi dari pemilihan cawapres ada di sektor kemapanan koalisi. Karena saya yakin variabel ini akan menjadi penentu mapan tidaknya koalisi sampai nanti Oktober. Kita tahu pendaftaran bulan akhir Oktober sampai awal November, dan kemapanan yang sekarang ada gugusan-gugusan koalisi saat ini yang sudah terbentuk. Saya yakin dengan variabel cawapres ini nanti akan bisa tercerai-berai, karena ketika nanti salah satu parpol, misalnya kita ambil koalisi perubahan, tidak jadi mengusung AHY sebagai wakilnya Anies. Kemudian Demokrat yang sekarang sudah memiliki hubungan baik dengan PDIP tidak melanjutkan koalisi perubahan. Apa yang terjadi? Ketika Nasdem dan PKS yang hanya akan mengusung Anies, maka otomatis tiket dan boarding pass Anies akan hilang karena presidensial threshold 20% tidak terpenuhi. Nah, kondisi ini juga terjadi di gugus koalisi yang lain. Ada KIB yang P3-nya sudah mulai nyebrang ke PDIP. Ya kan? Karena dia sudah memiliki nama Pak Sandiaga Uno, meskipun dulu dia sempat di Partai Gerindra. Kemudian di KIB baru sehari yang lalu Caimin mendiskusikan total dengan Pak Prabowo kira-kira simulasi-simulasi apa yang akan cukup memungkinkan Pak Prabowo untuk bisa menangi kontestasi. Nah, saya melihat variabel cawapres ini itu bisa makin merekatkan koalisi atau membuat bubar jalan koalisi dan gugus yang sudah ada. Bisa jadi 3 nama yang sudah memiliki
tiga nama capres yang sudah memiliki eleksi baik bisa juga nanti terhadang untuk nyapres di 2024 karena tidak cukupnya persyaratan presidensial threshold akibat koalisi yang saat ini belum begitu mapan. Ya. Baik pemirsa, terkait dengan obrolan saya dengan Pak Abdul Hakim ini, kami tadi awal sudah membicarakan tentang dinamika politik, kemudian bergeser ke calon presiden dan juga calon wakil presiden yang tentunya dari poin-poin yang disampaikan oleh Pak Abdul ini, saya menarik kesimpulan bahwa para calon presiden dan juga nantinya ketika terpilih wakil presiden ini tidak mengedepankan gimmick politik sehingga memberikan program-program atau tawaran-tawaran menarik yang bisa direalisasikan di masyarakat Indonesia.